Halo Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang kembali di Lansia Bugar 365. Saya Dr. Rio Saputro, yang akan menemani Anda membahas kesehatan di usia emas. Untuk membantu Bapak dan Ibu lebih mudah membayangkan penjelasannya, video kita hari ini menggunakan beberapa gambar ilustrasi yang dibuat dengan teknologi AI. Apakah di meja ruang tamu Anda saat ini ada toples berisi kacang untuk camilan bersantai? Banyak orang tua kita mengonsumsi kacang dengan niat menjaga kesehatan tubuh, mengganti camilan manis dengan yang dirasa lebih alami. Namun tahukah Anda, ada kebiasaan kecil yang tanpa disadari justru perlahan-lahan memberatkan kerja ginjal kita. Ibarat pencuri yang menyelinap dalam gelap, kerusakan ini tidak terasa di awal, hingga tiba-tiba kaki mulai bengkak atau frekuensi buang air kecil meningkat. Berdasarkan pengamatan medis, sebagian besar gangguan fungsi ginjal pada lansia bermula dari hal-hal kecil yang dianggap sehat, padahal sebenarnya keliru. Ketika ginjal mengalami penurunan fungsi hingga tingkat tertentu, gejalanya sering disalahartikan sebagai sekadar tanda penuaan biasa. Kita akan membahas mengapa camilan yang tampaknya tidak berbahaya ini bisa menjadi beban berat bagi organ penyaring kita. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membagikan panduan lengkap mengenai jenis kacang apa saja yang sebaiknya dihindari demi menjaga kesehatan ginjal. Kita juga akan mengupas tuntas pilihan alternatif yang justru memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh, serta bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar. Pengetahuan ini sangat penting agar niat baik kita untuk hidup sehat tidak malah menjadi bumerang. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita lakukan sedikit pengamatan mandiri yang sangat sederhana terhadap kondisi tubuh kita saat ini. Metode ini sering digunakan oleh para tenaga medis untuk deteksi dini tanda-tanda tubuh yang kelelahan. Tolong perhatikan baik-baik, apakah akhir-akhir ini Anda sering terbangun di malam hari lebih dari 2 kali hanya untuk buang air kecil atau merasa kepala sering pusing? Mari kita lanjutkan pengamatan sederhana tadi. Apakah Bapak dan Ibu juga menyadari bahwa akhir-akhir ini kaki sering terasa bengkak, sehingga sepatu atau sandal kesayangan terasa semakin sempit saat dipakai? Selain itu, coba ingat kembali apakah daya ingat terasa menurun drastis. Misalnya baru saja meletakkan kacamata atau mengucapkan sesuatu, tetapi dalam sekejap Anda sudah lupa sama sekali. Jika Anda mengalami 1 atau 2 dari tanda-tanda tersebut, ini adalah alarm lembut dari tubuh bahwa kita harus mulai waspada dan menyesuaikan gaya hidup. Namun, apabila Anda merasakan 3 atau bahkan keempat gejala itu secara bersamaan, sangat disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter terdekat. Ini bukan sekadar tanda penuaan biasa, melainkan sinyal bahwa ginjal sedang bekerja ekstra keras. Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, mari kita bayangkan ginjal. Di dalam tubuh kita ini seperti mesin penyaring air minum di rumah. Saat kita masih muda, saringan ini masih sangat baru dan bersih, sehingga mampu menyaring darah dengan cepat dan tanpa hambatan. Namun, seiring bertambahnya usia, terutama setelah melewati angka 60 tahun, komponen penyaring alami ini tentu akan mengalami keausan. Fakta medis menunjukkan bahwa fungsi penyaringan ginjal memang menurun secara alami seiring bertambahnya usia manusia. Secara bertahap, kemampuan ginjal untuk membersihkan sisa metabolisme dari dalam darah tidak lagi sekuat saat usia 30-an. Artinya, pekerjaan yang dulunya bisa diselesaikan dengan cepat oleh tubuh kita, kini membutuhkan waktu lebih lama dan usaha yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Masalah utamanya muncul ketika pola makan kita tidak berubah, sementara kemampuan mesin penyaring di tubuh sudah menurun. Ibarat jalan tol yang sedang menyempit namun jumlah kendaraan yang masuk tetap sama, pasti akan terjadi kemacetan panjang. Penumpukan zat sisa inilah yang memicu keluhan seperti kaki bengkak atau sering buang air kecil di malam hari yang sering disalahartikan sebagai sekadar masuk angin. Hal yang perlu kita waspadai adalah organ penyaring ini tidak memiliki alarm rasa sakit yang jelas. Ia hanya memberikan isyarat halus saat mulai kelelahan. Gejala seperti sering ke toilet, kaki yang mendadak bengkak, pikiran yang terasa berkabut, atau ingatan yang kian memudar seringkali kita anggap angin lalu. Padahal, tanda-tanda tersebut merupakan bentuk komunikasi tubuh yang meminta kita untuk lebih memperhatikan kesehatannya. Setelah memahami bagaimana tubuh bekerja, sekarang saatnya kita membahas jenis camilan yang diam-diam bisa membebani kerja ginjal. Mari kita lihat meja makan kita. Apakah ada toples berisi kuaci biji bunga matahari? Jika iya, Bapak dan Ibu perlu menyimak informasi ini dengan saksama. Walaupun terasa gurih dan ringan untuk dikunyah sambil menonton televisi, camilan ini ternyata menyimpan risiko yang tidak boleh dianggap remeh.
Biji bunga matahari diketahui memiliki kandungan senyawa alami yang disebut asam oksalat dalam jumlah cukup tinggi. Sebagai perbandingan sederhana, kadar senyawa ini pada kuaci bisa jauh melebihi sayuran hijau tertentu. Ingatlah bahwa membatasi asupan tertentu hanyalah langkah pencegahan. Metode ini hanya mendukung. Jika gejala seperti nyeri pinggang terus berlanjut, Bapak dan Ibu harus segera menemui dokter tanpa menunda lagi. Banyak dari kita mungkin berpikir, dulu saat muda makan kuaci setiap hari tidak pernah menimbulkan masalah kesehatan sama sekali. Hal itu sangat wajar karena saat usia masih muda, kemampuan mesin penyaring dalam tubuh kita masih sangat prima dan bertenaga. Tubuh dengan mudah mengeluarkan zat-zat berlebih melalui urin dengan cepat. Namun, ketika kita memasuki usia emas, kecepatan pembuangan sisa-sisa metabolisme ini akan menurun. Senyawa oksalat yang tidak terbuang sempurna tersebut harus tetap melewati ginjal kita. Bayangkan pipa air di rumah yang sudah dipakai bertahun-tahun, perlahan akan terbentuk kerak putih yang keras dan menempel di dindingnya. Proses serupa juga terjadi di dalam saluran kecil organ penyaring kita, di mana tumpukan senyawa tersebut bisa mengkristal seiring berjalannya waktu. Itulah sebabnya kita harus mulai bijak memilih camilan. Sebagian lansia sering datang ke fasilitas medis dengan keluhan perubahan pola buang air kecil atau urin yang tampak lebih pekat. Setelah pemeriksaan menyeluruh, kerap ditemukan endapan keras di dalam saluran kemih. Kondisi ini sering dipicu kebiasaan ngemil camilan tinggi oksalat dibarengi asupan cairan yang minim. Kurangnya minum air putih membuat zat sisa tersebut jauh lebih mudah mengeras dan menumpuk. Risiko pengkristalan akan semakin meningkat tajam jika camilan tersebut dikonsumsi bersama minuman yang sifatnya menarik cairan dari tubuh. Saat mengalami dehidrasi, sisa metabolisme ibarat lumpur kental yang sangat sulit dibilas. Perlu diingat, metode penyesuaian pola makan ini hanya mendukung. Jika gejala gangguan berkemih menetap atau makin memburuk, Bapak dan Ibu harus segera menemui dokter yang merawat. Setelah memahami risiko biji bunga matahari, mari kita beralih ke jenis camilan kedua yang juga sangat sering dikonsumsi secara rutin. Banyak dari kita mungkin sering mendengar anggapan bahwa mengonsumsi biji labu sangat berkhasiat memperkuat fungsi organ penyaring kita. Sayangnya, khusus untuk kelompok usia lanjut, kepercayaan turun-temurun ini ternyata menyimpan sebuah kesalahpahaman medis yang cukup besar. Faktanya, biji labu menyimpan kalium dan fosfor dalam jumlah yang tergolong tinggi. Di masa muda, organ penyaring bekerja ibarat mesin tangguh yang sanggup membuang kelebihan mineral tersebut secara cepat. Namun ketika tubuh kita memasuki usia lanjut, kinerja pembuangan alaminya pasti akan melambat drastis. Sisa mineral yang gagal dibuang dengan tuntas itu akhirnya menumpuk secara perlahan di aliran darah tanpa disadari. Lalu, apa dampaknya jika kedua jenis mineral tersebut menumpuk berlebihan di dalam tubuh kita? Lonjakan kalium dapat mengacaukan irama detak jantung dan memicu sensasi kebas yang mengganggu kenyamanan. Sementara itu, tingginya fosfor kerap menjadi dalang di balik kulit gatal yang sulit reda atau rasa linu pada persendian. Maka dari itu, anggapan bahwa mengonsumsinya rutin setiap hari akan membawa kebaikan harus segera diubah. Banyak lansia yang awalnya mengeluhkan kelelahan ekstrem hingga kesulitan berjalan karena kaki yang membengkak cukup parah. Setelah dilakukan pemeriksaan darah secara menyeluruh, seringkali ditemukan lonjakan kadar kalium dan fosfor yang sangat tidak normal. Usut punya usut, mereka rutin mengonsumsi biji labu setiap pagi karena termakan mitos bahwa hal itu bisa menguatkan ginjal di usia senja. Beruntung, ketika kebiasaan makan biji labu tersebut segera dihentikan. Perlahan-lahan pembengkakan di tubuh mulai menyusut dan hasil tes darah kembali stabil. Namun perlu diingat, penyesuaian pola makan ini hanyalah langkah dukungan dasar. Sebagai peringatan penting, metode ini hanya mendukung. Jika gejala memburuk atau berkelanjutan, Bapak dan Ibu harus segera berkonsultasi dengan dokter Anda. Setelah membahas biji bunga matahari dan biji labu, mari kita beralih ke camilan ketiga yang tak kalah populer. Camilan ini harganya sangat terjangkau, rasanya gurih, dan hampir selalu ada di setiap perayaan keluarga. Ya, kita sedang membicarakan kacang tanah. Meski terlihat seperti makanan ringan biasa yang tidak berbahaya, kacang ini rupanya menyembunyikan risiko ganda yang sangat mengejutkan. Bahaya pertama dari kacang tanah bukanlah terletak pada nutrisinya, melainkan pada racun tak kasat mata akibat proses penyimpanan yang kurang tepat. Kacang tanah sangat mudah ditumbuhi jamur mikroskopis yang menghasilkan senyawa berbahaya bernama aflatoksin. Organisasi Kesehatan Global sangat mewaspadai racun ini, karena paparan jangka panjangnya terbukti dapat merusak sel-sel hati dan juga ginjal.
Ancaman kedua yang sering diabaikan adalah tingginya kandungan garam atau natrium, terutama pada kacang tanah yang sudah dipanggang dan dibumbui. Asupan garam yang berlebihan akan memicu lonjakan tekanan darah secara drastis, memaksa organ penyaring bekerja sangat keras tanpa henti. Apalagi jika camilan asin ini dikonsumsi dalam jumlah banyak, ibarat mesin mobil yang dipaksa melaju tanpa pelumas. Beban ginjal akan semakin berlipat ganda apabila kacang tanah yang asin dikonsumsi bersama dengan minuman yang memicu dehidrasi. Cairan tubuh yang berkurang drastis akan membuat garam mengendap, memaksa ginjal bekerja keras tanpa henti ibarat mesin tua di tengah padang pasir yang tandus. Kondisi dehidrasi dipadukan asupan natrium tinggi jelas sangat menyiksa fungsi organ penyaringan alami kita. Menghindari asupan kacang tanah bersodium tinggi adalah langkah awal untuk meredakan kelelahan pada organ penyaring darah. Mengurangi kebiasaan ini akan membantu menstabilkan fungsi tubuh secara bertahap. Namun, perlu diingat bahwa metode ini hanya untuk mendukung pengobatan. Jika gejala seperti urin pekat memburuk, Bapak dan Ibu perlu segera menemui dokter untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah memahami bahaya kacang tanah, kini kita beralih pada jenis camilan keempat yang teksturnya sangat empuk dan rasanya manis gurih. Mari kita bahas mengenai kacang mete, primadona camilan sehat yang sering sekali digemari oleh banyak kalangan. Sayangnya, di balik kelezatan tersebut, kacang mete menyimpan risiko besar yang berpotensi membawa kadar gula darah Anda melompat layaknya kereta gantung. Masalah utama dari kacang mete terletak pada kandungan karbohidratnya yang jauh melebihi jenis kacang-kacangan sehat lainnya. Saat masuk ke dalam sistem pencernaan manusia, karbohidrat tersebut dengan sangat cepat dipecah menjadi glukosa atau gula. Akibatnya, glukosa ini akan langsung membanjiri aliran darah kita dalam waktu singkat, membuat tubuh harus memproduksi hormon pengatur gula secara mendadak. Bagi individu yang telah menginjak usia emas, respons tubuh terhadap lonjakan gula tidak lagi selincah saat masa muda dahulu. Hormon pengatur gula ibarat kunci gembok yang sudah berkarat, ia gagal membuka pintu sel untuk menyalurkan energi secara maksimal. Kondisi medis ini kerap menjadi awal dari masalah metabolisme kronis yang lambat laun ikut merusak pembuluh darah halus di sekitar organ penyaring. Selain merusak fungsi organ penyaring secara perlahan, lonjakan gula darah yang tidak terkendali juga memengaruhi kesehatan otak kita dengan nyata. Otak manusia selalu membutuhkan pasokan energi yang stabil untuk dapat berfungsi secara optimal sepanjang hari. Ketika kadar gula berfluktuasi secara tajam, kita sering merasa sangat mengantuk sehabis makan, sulit berkonsentrasi, hingga daya ingat yang mulai menurun drastis. Banyak kejadian di mana lansia sengaja mengganti makanan manis dengan kacang mete, dengan niat tulus menjaga kadar gula darah. Namun sayangnya, mereka terkejut melihat angka pada alat cek gula darah justru melonjak tajam seusai mengunyah camilan tersebut. Ingat ya, Bapak Ibu, metode mengatur camilan ini sifatnya hanya mendukung. Jika gula darah tetap tinggi, Bapak dan Ibu harus menemui dokter segera. Jenis kacang kelima yang wajib kita waspadai mungkin akan membuat Anda sangat terkejut karena sering dianggap sebagai pilihan berkelas. Banyak orang telanjur percaya bahwa produk pangan dengan harga tinggi pasti otomatis memberikan manfaat kesehatan yang maksimal. Sayangnya, untuk sistem pencernaan usia lanjut yang kian sensitif, makanan sederhana namun tepat justru seringkali jauh lebih baik ketimbang makanan mewah. Permasalahan pada kacang macadamia, yang memang tergolong mahal, berpusat pada kandungan lemaknya yang sangat mendominasi struktur nutrisinya. Bayangkan saja, mengonsumsinya ibarat menelan mentega, mengingat lebih dari separuh komposisinya adalah cadangan lemak nabati. Bagi sistem pencernaan yang telah berusia di atas 60 tahun, mengolah asupan lemak sepekat itu bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan setiap hari. Mari kita asumsikan, saluran cerna kita bagaikan jalur perakitan di dalam pabrik yang bertugas mengolah makanan hingga menjadi sumber energi. Ketika masa remaja, mesin cerna berputar cepat dan mulus, meskipun disuguhi makanan berlemak tinggi. Namun seiring usia senja, enzim berkurang dan pergerakan lambung kian lamban, sehingga timbunan lemak ini membuat seluruh proses perakitan menjadi macet tak karuan. Efek jangka pendek dari konsumsi lemak berlebihan ini sering dirasakan sebagai perut kembung, mual ringan, dan buang air besar yang berminyak. Namun jika kebiasaan ini dilanjutkan dalam jangka panjang, risikonya jauh lebih besar, termasuk penumpukan lemak di organ hati dan peningkatan trigliserida. Semua tumpukan beban berlebih tersebut akhirnya memaksa organ ginjal bekerja lebih keras untuk memulihkan keseimbangan tubuh.
Seringkali mereka yang mengurangi porsi kacang macadamia dan beralih ke pola makan rendah lemak merasakan penurunan berat badan yang positif. Selain itu, masalah sering buang air kecil di malam hari pun biasanya berangsur berkurang secara alami. Namun pastikan diingat, penyesuaian diet ini hanya mendukung kesehatan tubuh. Jika gejala tidak membaik, Bapak dan Ibu perlu segera berkonsultasi kepada dokter. Kita telah membahas 5 varian kacang yang menyimpan potensi bahaya tersembunyi jika dikonsumsi sembarangan oleh kaum lansia. Mulai dari ancaman endapan kristal, kekacauan mineral dalam tubuh, hingga paparan racun dan lonjakan kalori yang tidak terduga. Namun, tahukah Bapak dan Ibu, masih ada satu jenis camilan kacang yang risikonya bahkan bisa melampaui gabungan kelima jenis kacang tadi? Jawaban dari teka-teki ini adalah segala bentuk kacang yang telah melalui proses produksi massal di pabrik dengan tambahan berbagai bumbu pekat, baik itu yang dilapisi gula karamel tebal, digoreng dalam minyak panas yang berulang-ulang, hingga ditaburi campuran rempah penyedap artifisial. Proses tambahan inilah yang menghancurkan nilai gizi alaminya, mengubah camilan sehat menjadi beban berat bagi lambung dan pembuluh darah. Proses pengolahan pabrik seringkali melipat gandakan kadar garam dan gula, membuat tekanan darah rentan tidak stabil. Minyak berlebih dari penggorengan juga memperburuk proses peradangan internal yang mempercepat penurunan fungsi organ penyaring. Kuncinya hanya satu, jika ingin makan kacang, pilihlah yang murni, tanpa tambahan apapun agar manfaat alaminya tidak hilang dan tidak membahayakan organ tubuh kita. Setelah mengetahui daftar panjang camilan yang sebaiknya dijauhi, Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya, adakah pilihan yang benar-benar aman? Jangan khawatir, alam sudah menyediakan berbagai pilihan nutrisi yang bersahabat untuk tubuh yang tidak lagi muda. Kita akan beralih membahas 4 jenis kacang istimewa yang justru berperan sebagai tameng pelindung bagi organ penyaring maupun kesehatan fungsi otak kita. Pilihan pertama yang sangat direkomendasikan adalah kacang Brazil, karena memiliki kandungan mineral langka bernama selenium yang luar biasa melimpah. Selenium berfungsi layaknya cairan anti karat pada mesin mobil. Ia bertugas mencegah sel-sel tubuh mengalami kerusakan oksidatif, terutama untuk menjaga jaringan halus pada organ pembuangan dan sel saraf di otak. Peran selenium sangat krusial dalam mempertahankan kekebalan tubuh lansia. Tercukupinya kebutuhan harian selenium terbukti secara ilmiah mampu mencegah rasa letih kronis serta memelihara ketajaman ingatan. Namun harap diingat, penggunaan kacang Brazil dalam jumlah wajar ini sifatnya hanya mendukung daya tahan tubuh. Sebagai antisipasi penting, apabila Anda merasakan gejala lelah yang tak kunjung sembuh, Bapak dan Ibu harus menemui dokter segera untuk pemeriksaan lengkap. Pilihan kedua jatuh pada kacang kenari, walnut, yang bentuknya sangat unik karena memang menyerupai lekukan pada otak manusia. Kenari merupakan sumber utama asam lemak omega 3 yang sangat esensial untuk memelihara elastisitas selaput pelindung di sekitar jaringan saraf. Ibarat memberikan lapisan pelindung ekstra pada kabel listrik tua, omega 3 mencegah kerusakan sinyal saraf sehingga daya ingat tetap tajam di usia senja. Kacang ketiga adalah almond, yang terkenal dengan kebaikan seratnya untuk melambatkan proses penyerapan gula di dalam usus. Serat ini memastikan gula tidak langsung melonjak tajam selesai makan, ibarat menekan pedal gas mobil secara perlahan untuk menghemat bahan bakar. Almond juga memiliki takaran kalium yang ramah, sehingga efektif menjaga kestabilan tekanan darah tanpa membebani kerja organ ginjal sedikit pun. Banyak lansia yang menjadikan almond murni sebagai teman minum teh sore, merasakan manfaat berupa kadar gula yang lebih stabil. Cukup konsumsi porsi kecil setiap hari untuk menyeimbangkan asupan serat tubuh. Penting untuk diingat, metode ini sifatnya hanya mendukung proses metabolisme yang lebih baik. Apabila hasil cek gula darah Anda tetap tinggi, Bapak dan Ibu perlu segera menemui dokter spesialis. Bagi mereka yang kerap terbangun berkali-kali di tengah malam, pilihan keempat yakni kacang pistachio bisa menjadi alternatif menarik. Pistachio menyimpan melatonin alami yang cukup tinggi, sebuah hormon penting yang mengabarkan pada otak bahwa waktu istirahat telah tiba. Meski bukan obat tidur kimiawi, pistachio secara perlahan membantu mengembalikan ritme alami tubuh untuk mengenali rasa kantuk di malam hari. Kunci utama mengonsumsi kacang-kacangan sehat ini adalah mengontrol jumlahnya agar tidak lebih dari sekitar 40 gram dalam sehari. Selain itu, pastikan Bapak dan Ibu hanya memilih varian murni yang dipanggang kering tanpa dibumbui garam maupun gula tambahan. Biasakan juga menyimpannya di dalam lemari pendingin agar kandungan lemak sehat di dalamnya tidak mudah berbau tengik dan tetap segar.
Perubahan gaya hidup yang diterapkan secara disiplin biasanya akan mulai menampakkan hasil positif dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Pada pekan-pekan pertama, mungkin Anda hanya menyadari sedikit perbaikan pada durasi tidur malam yang lebih nyenyak dari biasanya. Namun saat memasuki bulan pertama, banyak yang merasakan kaki tidak lagi mudah bengkak, dan pikiran terasa lebih segar saat beraktivitas pagi. Meskipun terdengar seperti sebuah keajaiban, perbaikan ini sepenuhnya nyata, karena tubuh akhirnya menerima nutrisi yang tepat sasaran. Dengan mengurangi beban zat sisa dan menambah nutrisi pelindung, sel-sel yang tadinya kelelahan bisa bernapas lega dan meregenerasi diri. Ini semua adalah bentuk respons positif biologis yang terjadi jika kita konsisten mengubah jenis camilan menjadi makanan alami yang bersahabat dengan ginjal. Meski perubahannya terasa sangat menjanjikan, saya harus menekankan bahwa waktu pemulihan setiap orang tidak akan pernah sama. Ada yang segera merasakan perbaikan dalam beberapa minggu saja, namun tak sedikit pula yang membutuhkan waktu hingga hitungan bulan. Komitmen Bapak dan Ibu dalam memilah jenis camilan sehari-hari akan menjadi penentu utama seberapa cepat organ tubuh mampu mengembalikan kekuatan aslinya secara alami. Langkah pertama yang bisa dilakukan hari ini adalah menyingkirkan segala bentuk kacang berbumbu tajam atau yang diolah melalui proses penggorengan. Mulailah berlatih membiasakan lidah dengan cita rasa asli dari kacang kenari, almond, atau pistachio yang diolah secara sederhana dan alami. Fokus utamanya bukan pada kuantitas, melainkan membangun rutinitas sehat yang bisa Anda nikmati dengan tenang dalam jangka waktu yang sangat panjang. Selama proses perubahan ini, sangat penting untuk terus memperhatikan kondisi tubuh yang Bapak dan Ibu rasakan setiap harinya. Jika ada rasa mual atau pencernaan kurang nyaman, kurangi saja takaran kacang sehat yang Anda makan setiap kali ngemil. Sebagai peringatan, penyesuaian diet ini hanya mendukung pemulihan awal. Jika keluhan fisik yang aneh terus berlanjut, Bapak dan Ibu perlu segera menemui dokter. Sebagai seorang tenaga kesehatan yang telah mendampingi ribuan pasien usia lanjut, saya sering menyaksikan penyesalan di raut wajah mereka. Banyak orang tua yang terpaksa bergantung pada mesin pencuci darah semata-mata karena kebiasaan makan yang keliru selama bertahun-tahun. Harapan saya, pengetahuan sederhana ini mampu menjauhkan Bapak dan Ibu dari ruang perawatan ginjal yang sesungguhnya masih sangat mungkin untuk dicegah. Anda mungkin masih ragu apakah mengubah camilan kecil ini benar-benar bisa membawa dampak yang berarti bagi kesehatan. Namun, percayalah bahwa tubuh yang menua tetap memiliki hak dan kemampuan untuk merasakan kesejahteraan yang luar biasa di usia senja. Keputusan besar untuk hidup tanpa ketergantungan di masa tua, semuanya dimulai dari keputusan kecil memilih apa yang kita kunyah setiap kali menonton acara televisi di sore hari. Sebagai pengingat yang sangat penting dari saya, informasi yang kita diskusikan pada hari ini sifatnya murni sebagai panduan wawasan kesehatan umum semata. Ingatlah bahwa kondisi fisik setiap individu itu unik dan tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu harus selalu mendiskusikan setiap rencana perubahan pola makan dengan dokter pribadi sebelum mulai menerapkan tips ini di rumah secara mandiri. Terutama bagi Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menjalani terapi obat penurun tekanan darah atau obat diabetes, mohon jangan pernah mengubah menu harian tanpa pengawasan medis. Sangat dianjurkan untuk rutin memeriksakan fungsi organ penyaring tubuh secara berkala. Deteksi awal akan sangat membantu tenaga medis merancang perawatan terbaik, sehingga kita bisa menghindari risiko komplikasi memberatkan di masa depan. Jika wawasan mengenai pilihan nutrisi hari ini dirasa memberikan manfaat positif, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk terus mendukung komunitas peduli kesehatan ini. Silakan bagikan informasi berharga ini kepada keluarga tercinta atau teman-teman seusia yang mungkin sedang membutuhkan solusi serupa. Bersama-sama, kita bisa membantu lebih banyak lansia, merawat tubuh mereka agar tetap bugar dan mandiri di usia senja. Saya pribadi juga sangat ingin mendengar cerita pengalaman dari Bapak dan Ibu sekalian. Apakah di rumah saat ini ada kebiasaan rutin mengonsumsi camilan yang baru saja kita bahas? Ataukah ada keluhan sering terbangun di malam hari karena dorongan buang air kecil? Jangan ragu untuk berbagi cerita Anda di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling mengingatkan dalam perjalanan menuju masa tua yang jauh lebih bugar. Jalan menuju masa tua yang nyaman memang membutuhkan kesabaran. Mari kita lalui proses ini perlahan namun dengan pijakan yang pasti. Pastikan Anda tetap terhubung bersama Lansia Bugar 365, karena saya akan kembali membawa berbagai wawasan kesehatan praktis lainnya. Saya Dr. Rio Saputro, dokter yang percaya bahwa masa tua sejahtera adalah hak semua orang. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.